Halo teman-teman, selamat datang di Kisah Channel, tempatnya kisah-kisah seru, lucu, dan penuh makna. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan kisah menarik lainnya. Siap dengerin cerita kocak Abu Nawas kali ini? Yuk, langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih ketemu orang yang kaya raya tapi pelitnya kebangetan? Nah, kali ini kita bakal bahas kisah seorang saudagar super pelit yang akhirnya kena prank sama Abu Nawas. Kira-kira gimana kelanjutannya? Simak sampai habis ya. Di kota Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang terkenal banget karena kekayaannya yang melimpah. Rumahnya megah, hartanya banyak. Tapi sayangnya, dia pelitnya nggak ketulungan. Sedikit pun dia nggak pernah mau berbagi dengan tetangganya yang hidup dalam kesulitan. Termasuk dengan Abu Nawas, yang rumahnya nggak jauh dari situ. Melihat kelakuan tetangganya yang pelit abis, Abu Nawas pun mulai menyusun rencana buat mengerjainya. Setelah berpikir sejenak, akhirnya dia punya ide cerdik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendatangi rumah si saudagar pelit. Sampai di depan gerbang rumahnya, dia pun berteriak lantang, "Assalamualaikum, Tuan yang terhormat, izinkan saya masuk." Si saudagar yang kaget mendengar suara itu langsung mendekati gerbang. Setelah melihat Abu Nawas berdiri di sana, dia pun berusaha bersikap ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas. Tumben nih kamu mampir ke rumahku. Ada perlu apa?" Setelah dipersilakan masuk, Abu Nawas pun duduk di ruang tamu dan membuka pembicaraan dengan wajah penuh penyesalan. "Tuan, saya ingin membuat pengakuan penting. Saya telah mencuri seekor ayam dan ingin bertobat." Si saudagar mengerutkan dahi. "Loh, itu urusanmu dengan Tuhan, bukan denganku. Aku nggak bisa mengampuni dosa-dosamu, Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura kebingungan. "Terus, ayam curian ini harus saya apakan, Tuan?" Si saudagar dengan santai menjawab, "Ya, kembalikan saja kepada pemiliknya." Abu Nawas berpikir sejenak lalu mengangguk. "Oh, begitu ya. Tapi bagaimana kalau pemiliknya nggak mau nerima?" Saudagar itu makin kesal. "Ya udah, kalau dia nggak mau nerima, kamu bawa pulang aja ayam itu dan rawat baik-baik." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya." Tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun pulang sambil membawa ayam tersebut. Sementara itu, si saudagar masuk kembali ke rumahnya. Tapi begitu sampai di kandang ayamnya, dia terkejut bukan main. "Astaga, salah satu ayamku hilang. Jangan-jangan ayam yang dibawa Abu Nawas tadi itu punyaku." Dengan wajah merah padam karena emosi, keesokan harinya si saudagar langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei, Abu Nawas, ayam yang kamu curi itu ternyata milikku. Cepat kembalikan sekarang juga." Abu Nawas tetap santai. "Eits, nggak bisa Tuan. Bukankah kemarin Tuan sendiri yang menolak ayam ini berkali-kali, malah menyuruhku membawanya pulang dan merawatnya?" Saudagar itu makin marah. "Tapi itu ayamku. Aku nggak tahu kalau itu ayamku sendiri." Abu Nawas mengangkat bahu. "Duh, maaf Tuan. Tapi ayamnya udah aku potong dan dijadikan ayam goreng." Si saudagar langsung menggeram. "Abu Nawas, aku nggak akan membiarkan ini begitu saja. Akan kubalas perbuatanmu nanti." Abu Nawas cuma nyengir. "Silakan Tuan. Tapi kalau Tuan lapar mampir aja. Masih ada kok sisa ayam goreng di dapur." Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa sifat pelit hanya akan merugikan diri sendiri. Sebaliknya berbagi dengan orang lain justru bisa membawa kebahagiaan dan keberkahan. Jadi, jangan pelit-pelit ya teman-teman. Itulah kisah seru kita hari ini. Gimana? Lucu dan penuh hikmah kan? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kisah Channel biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.